Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak mie kangkung. Resep mie kangkung kali ini simple banget. Sekilas mirip mie kangkung belacan, tapi ini mie kangkung dari mie goreng. Jadi siapapun bisa bikin, bahannya simple banget didapat, nggak perlu capek-capek nyari yang nggak ada. Rasanya enak, pedas, gurih, dan perpaduan mie dan kangkung ini emang nggak pernah gagal. Yuk bareng-bareng simak cara membuat mie kangkung di video ini. Namun sebelumnya tetap ya, bantu dukung channel ini terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi ya teman-teman, biar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika channel ini update menu terbaru. Baik, pertama-tama siapkan bahannya dulu. 1 bungkus Indomie mie goreng, kemudian 1 genggam kangkung sudah dicuci dan ditiriskan, 1 telur ukuran sedang, 1 buah tomat ukuran sedang dipotong dadu, kemudian 6 cabai rawit utuh, ini nanti untuk taburan. Lalu ada bumbu halus, bumbu halusnya sudah saya tulis di sini ya, ada cabai merah besar, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, dan garam. Jadi saya sudah ulek garamnya ya. Langkah pertama kita bikin orak-arik telur dulu. Nah, kalau orak-arik telurnya udah jadi, udah terbentuk, baru dimasukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Dimasak dengan api yang wajib banget apinya kecil ya, biar nggak gosong bumbunya. Kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang ya, beraroma. Sambil dikibas-kibas tangan gini kan kelihatan kecium wanginya ya, enak banget ya. Nah, kalau udah mengeluarkan minyak kayak gini bumbunya, kita bisa tambahkan air. Nah, kalau airnya udah masuk, baru apinya digedein dikit boleh. Kalau tadi kan kecil ya. Masukkan bumbu bawaan dari Indomie gorengnya. Kemudian untuk jumlah airnya disesuaikan dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Jadi kalau teman-teman pingin berkuah, silahkan ditambahkan airnya. Tambahkan setengah sendok teh penyedap. Saya nggak tambahkan garam lagi karena tadi di bumbu halusnya sudah ada garam. Masukkan kangkungnya, kemudian mie-nya. Masak hingga mie-nya benar-benar matang. Boleh ditutup ya kalau perlu biar mie-nya tuh cepat matang. Nah, kalau udah mendekati mau diangkat gini, baru dimasukkan tomat sama cabai rawit yang utuh tadi teman-teman. Jadi nggak terlalu overcook dan masih kelihatan segar untuk tomat sama cabainya. Diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini dia sudah cukup bagi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak nasi goreng ati ampela. Nasi goreng ini adalah salah satu nasi goreng enak karena rasanya gurih, pedas, dijamin nagih banget. Saya yakin bakal jadi menu favorit keluarga teman-teman. Yuk simak cara membuat nasi goreng ati ampela di video ini. Pertama, siapkan nasi yang teksturnya berpasir kayak gini, 1 piring atau 1 mangkok. Kalau teman-teman mau bikin banyak, tinggal dikalikan aja ya bumbunya. Lalu ada 1 pasang ati ampela rebus dipotong dadu, 1 buah buncis dipotong-potong, kemudian bumbunya ada 2 cabai merah besar, 4 cabai rawit merah, 5 cabai rawit hijau. Kalau kurang pedas bisa ditambahkan ya. Kemudian untuk untuk bawang putihnya 2, bawang merahnya 3, dan 1 kemiri goreng. Semuanya dicuper atau di blender. Kemudian dimasak sampai benar-benar harum dan matang ya. Karena ati ampelanya hanya direbus, jadi saya akan masukkan ati ampelanya dulu biar teksturnya ini agak berkulit dan kokoh, sehingga ketika diaduk kayak gini nggak mudah hancur. Masak dengan api kecil aja biar nggak gosong. Nah, kalau dirasa ati ampelanya ini udah agak kokoh, teman-teman bisa masukkan buncis ya. Buncis ini sebagai pengganti pete karena tadi nggak ada pete. Tapi cocoknya sih ini ati ampela sama pete ya kalau ada. Tapi pakai buncis juga rasanya enak kok. Tetap dimasak sampai buncisnya matang. Kemudian masukkan nasinya ya. Nasinya ini usahakan yang benar-benar teksturnya berpasir kayak gini ya teman-teman. Jangan nasi yang lembek karena jatuhnya kurang bagus. Nanti justru hasil nasi gorengnya akan menggumpal. Nah, kemudian saya pakai kecap asin 1 sendok teh. Kemudian saus raja rasa kurang lebih 1/4 sendok teh. Tambahkan juga dalam hal ini kecap manis kurang lebih setengah sendok teh. Agak banyak ya kecap manisnya. Lalu saya juga tambahkan Royco atau penyedap merek lain juga boleh, 3/4 sendok teh. Diaduk hingga bumbunya merata.
Kalau sudah tekstur nasinya ini sudah mulai kering, tidak menggumpal dan panas, itu artinya nasi gorengnya sudah matang, bisa dikoreksi rasa. Kalau rasanya udah sesuai, bisa langsung diangkat. Kalau ada yang kurang, silahkan diperbaiki rasanya ya. Taburi bawang goreng dan kerupuk jika suka, atau ditaburi dengan topping lain juga boleh. Ini enak, pedas, dan nagih banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan harian, masakan simple, masakan sederhana sehari-hari, hemat budget, ekonomis. Kali ini datangnya dari cesim dan tahu. Diolah seperti ini ternyata luar biasa enaknya. Yuk kita langsung masak aja. Pertama siapkan bahannya, 1 bungkus tahu coklat, bisa diganti dengan tahu putih atau tahu kuning, terserah teman-teman. Ini 1 bungkus isinya 10 biji, akan saya cuci terlebih dahulu. Karena walaupun dibungkus, biasanya di pasar tuh kadang ada lalat, ada bakteri yang menempel, biar lebih higienis ya teman-teman. Setelah dicuci, ini saya akan potong menjadi kurang lebih 4 bagian kayak gini besarnya. Tapi kalaupun mau dipotong segitiga juga boleh, terserah teman-teman. Sisihkan dulu, sekarang kita siapkan bahan yang lainnya. Bahan yang lainnya itu ada 1 ikat sawi atau cesim yang sudah dicuci bersih, buang bagian putihnya. Lalu kita potong-potong kurang lebih ukuran korek api lah ya, segini, nggak usah terlalu panjang-panjang, nggak usah terlalu pendek-pendek juga. Kemudian sisihkan. Lalu bahan lainnya ada cabai, saya pakai cabai merah semua, nggak pakai cabai hijau karena cesimnya udah hijau ya. Cabai merahnya 12, cabai rawitnya 3, kemudian bawang merahnya 4, bawang putihnya ada 3, semuanya diiris-iris. Kalau teman-teman suka pedas, rawitnya boleh ditambahkan ya, bisa 5 atau 6. Kemudian tambahkan juga laos atau lengkuas 3 irisan aja cukup, dan 1 tomat ukuran besar. Dipotong-potong, boleh dadu, boleh kayak di video kayak ini bebas ya. Biar lebih sedap pakai tomat ya. Sekarang kita langsung masak aja. Yang pertama saya akan goreng dulu tahunya, biar tekstur tahunya ini nggak terlalu lembek ya, nggak hancur ketika nanti dibolak-balik saat masak. Goreng setengah matang aja, cukup sampai tahunya agak kokoh teksturnya, kemudian kita angkat. Tiriskan sebentar lah. Sekarang kita tumis bawang merah sama bawang putihnya terlebih dahulu. Kita masak sampai benar-benar kedua bawangnya ini mengeluarkan aroma yang enak, yang sedap. Hati-hati apinya api kecil aja ya teman-teman. Nah kalau bawang merah sama bawang putihnya ini udah matang, kita masukkan langsung cabai yang besar sama cabai rawitnya, semuanya jadi satu dimasukkan langsung. Kita aduk-aduk hingga kedua cabai ini, cabai rawit sama cabai merah besarnya ini layu ya. Kalau udah kita masukkan lengkuasnya atau laosnya, aduk-aduk sebentar biar nggak gosong, masukkan air. Nah kalau airnya udah masuk, apinya udah boleh digedein lagi ya teman-teman, tapi nggak usah terlalu gede, sedang aja. Nah kalau ini udah diaduk-aduk, kemudian kita masukkan seasoning, ada garam, gula pasir, penyedap. Takarannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa cek ya. Lalu tahunya masuk, kita aduk sebentar. Kalau tahunya udah masuk, kira-kira udah meresap bumbunya, yang terakhir kita masukkan adalah cesim sama tomat ya. Jadi kalau cesim ini kan gampang banget layu ya teman-teman, nggak usah terlalu lama, tapi apinya gede ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cesimnya itu matang tapi tetap hijau, kuncinya adalah di api, permainan api sama kecepatan masak. Jadi aduk cepet aja, aduk cepet, apinya gede, itu nanti dia nggak akan overcook si cesimnya, jadi warnanya tetap hijau cantik. Walaupun hijau tapi mateng ya, nggak yang hijau tapi mentah, karena permainan api sama kecepatan masak tadi. Udah deh, ini siap disajikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep menu masakan sehari-hari, masakan rumahan. Kali ini datangnya dari tahu sama daun singkong. Hemat budget, bikinnya simple tapi rasanya enak. Yuk langsung aja kita siapkan 2 genggam tangan daun singkong yang sudah direbus. Ini saya beli di pasar. Sudah dalam keadaan sudah direbus ya, saya pisah-pisahkan seperti ini, kemudian sisihkan. Siapkan tahu, saya pakai 4 tahu segitiga dipotong menjadi 2. Kemudian untuk bumbunya ini saya haluskan, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah besar, cabai rawit sama kunyit. Kita langsung tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi, tumis sampai benar-benar bumbunya ini tanak ya teman-teman, sampai matang, sampai dia mengeluarkan aroma yang wangi dan mengeluarkan minyak. Jadi nanti rasanya tuh bener-bener enak.
Nah, untuk bumbu aromatiknya saya pakai serai dan daun jeruk. Sebenarnya harusnya pakai lengkuas dan daun salam, cuma saya benar-benar lagi kosong. Teman-teman bisa pakai lengkuas sama daun salam ya. Kalau udah tanak bumbunya, kita masukkan dulu tahunya, kemudian disusul sama daun singkong yang sudah diiris-iris tadi. Kecilkan api, aduk hingga bumbunya ini tercampur dengan merata. Beri sedikit air biar nggak gosong ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata. Baru kita masukkan santan kelapa. Saya pakai santan kelapa kurang lebih 700 ml. Teman-teman kalau misalkan nggak ada santan kelapa bisa pakai santan instan ya. Ini saya pakai santan yang meras dari kelapanya. Beri seasoning garam, gula, penyedap seperti biasa, koreksi rasa. Kalau rasanya udah enak, udah nggak ada yang perlu diperbaiki, ini bisa disajikan. Untuk kuahnya sesuai selera ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan sehari-hari. Masakannya sederhana banget, namun rasanya luar biasa enak. Kali ini datangnya dari tumisan tempe sama lenca dikasih kecambah sedikit. Langsung aja nggak pakai lama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada lenca sama kecambah masing-masing 150 gram. Ini sudah dicuci, dicampurkan aja karena masaknya nanti barengan. Kemudian tempe, setengah papan tempe dipotong dadu kemudian digoreng. Lalu untuk bumbunya simpel aja, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merah besar. Kalau mau pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya teman-teman. Tambahkan sedikit air, lalu kita cuper sampai benar-benar halus. Lalu kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai benar-benar bumbunya ini matang ya teman-teman, sampai aromanya enak dan mengeluarkan minyak. Kalau udah ngeluarin minyak tanak kayak gini, baru dimasukkan lenca sama kecambahnya. Jangan lupa tambahkan bumbu lengkap ya. Saya pakai daun salam 2 sama lengkuas dan setengah saset terasi yang kecil, kemasan kecil tapi dibakar dulu terasinya. Setengah aja cukup, kalau 1 saset kebanyakan. Kita masukkan lenca dan kecambahnya, aduk-aduk hingga tercampur rata. Biar nggak gosong, beri air. Saya pakai air sisa cuper, aduk-aduk kembali. Ini sepertinya airnya kurang, nanti akan saya tambahkan lagi untuk airnya. Sesuai kebutuhan aja ya airnya. Kalau teman-teman pengen ada sedikit kuahnya, berarti airnya tambah banyak gitu. Kita tambahkan terakhir itu tempe yang sudah digoreng tadi. Beri seasoning, garam, gula masing-masing, nanti takarannya ada di description box ya. Boleh tambahkan penyedap, boleh di skip kalau nggak mau pakai penyedap. Garam sama gula aja udah enak, apalagi tadi udah ada terasinya. Ini sengaja saya nggak pakai saus-sausan ya, saus tiram dan lain-lain, karena saya mengandalkan rasa dari terasinya ini udah gurih banget. Jangan lupa untuk selalu koreksi rasa. Kalau rasanya udah sesuai, ini tinggal disajikan aja. Itu dia resep tumisan tempe sama lenca ditambah sedikit kecambah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa di video kali ini saya akan bagikan resep masakan sederhana sehari-hari. Kali ini adalah resep terong tahu saus tiram. Bikinnya simple banget, masaknya juga nggak pakai lama. Yang baru belajar masak saya yakin pasti bisa bikin. Yuk, pertama langsung siapkan 1 buah terong warna ungu yang sudah dicuci bersih tapi tidak dikupas ya. Potong menjadi panjang-panjang juga boleh. Ini saya potong dadu. Saya bikin untuk 1 porsi piring, jadi saya pakainya cuma 1 terong. Sisihkan terongnya, kemudian siapkan bahan lain yaitu tahu, 1 tahu putih, 1 bungkus. Ini isinya kurang lebih ada 4 ya. 3 atau 4. Untuk tahunya dipotong-potong senada dengan terongnya tadi, dipotong dadu ya. Kemudian kita goreng setengah matang terong sama tahunya, setengah matang aja karena nanti akan dimasak kembali. Kalau udah setengah matang, angkat, kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya teman-teman. Bumbunya juga simple banget, ada bawang merah, bawang putih, semuanya diiris-iris ya, bawang merah sama bawang putihnya. Kemudian untuk cabenya, saya mix cabenya cabai hijau dan cabai merah, tapi semuanya cabai besar ya. Jadi saya nggak pakai cabai rawit. Teman-teman kalau suka pedas silahkan ditambahkan dengan cabai rawit. Untuk takaran berapa-berapanya nanti ada di kolom deskripsi. Teman-teman nanti cek aja ya. Sekarang kita langsung aja yuk, nggak pakai lama. Kita tumis dulu 2 bawangnya. Bawang merah sama bawang putih ini wajib banget mengeluarkan aroma yang enak ya sebelum dimasukkan bumbu yang lain. Kalau udah beraroma kayak gini, masukkan cabenya. Kita aduk-aduk cabenya sampai cabenya ini layu. Kalau udah, kita masukkan air, tujuannya biar nggak gosong ya teman-teman. Jumlah airnya sedikit aja, karena kan ini judulnya tumis ya. Jadi biar nanti itu sayurnya meresap, nggak ada kuahnya, ada sedikit gitu ya.
Tambahkan gula, garam, kecap manis. Kemudian yang paling penting adalah saus tiram seperti judulnya ya, resep terong tahu saus tiram. Saus tiramnya lumayan banyak, 1 sendok teh penuh. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah oke, tinggal dimasukin aja terong sama tahu yang udah kita goreng setengah matang tadi. Kalau ada yang kurang silahkan diperbaiki, misalkan kurang asin atau kurang manis sedikit, kurang gurih, tambahkan Royco sedikit, Masako gitu ya. Udah deh, langsung diangkat aja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep menu masakan sehari-hari. Masakan rumahan kali ini berkuah ya. Langsung aja yuk kita tumis bumbunya. Simple banget, cuma bawang merah sama bawang putih. Pertama bawang merahnya dulu, saya pakai 3, diiris-iris. Bawang putihnya juga sama, saya pakai 3. Tumis sampai kedua bawang ini benar-benar matang ya. Ini penting banget, harus benar-benar sampai matang, tapi bukan berarti gosong ya. Nah kalau udah matang kayak gini, masukkan air 500 ml. Lalu masukkan wortel dari bahan yang lebih lama matangnya ya. Saya akan masukkan wortel, 1 wortel ukuran kecil, kemudian 4 bagian jagung. Jadi setengah jagung dipotong-potong jadi 4. Kemudian masukkan 1 ikat katuk yang udah dicuci bersih. Kemudian tutup kembali, tujuannya biar cepat mateng katuknya, karena katuk ini beda ya dengan bayam, dia lebih lama matangnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, sama 1/4 sendok teh penyedap. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Udah deh, koreksi rasa kalau rasanya udah enak, siap disajikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.